Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami dengan judul literasi kesehatan. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desi Landari selaku moderator dan rekan saya Baik, selanjutnya langsung saja kami memasuki pada materi kami yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Peggy. Kepada saudari Peggy, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu literasi kesehatan. Dalam bahasa Latin, literasi atau kedokteran adalah literatura atau literature. Istilah ini berkaitan dengan konsep pengetahuan dan keterampilan dalam membaca dan menulis. Misalkan kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, di mana seseorang bebas dari penyakit, cedera, atau gangguan yang mengganggu kesejahteraan fisik dan mentalnya. Kesetaraan kesehatan didefinisikan sebagai keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mendapatkan akses memadai, memahami, dan menggunakan informasi dengan baik untuk menjaga kesehatan. Saya Sadel dan saya moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Novita. Kepada saudari, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan konsep literasi kesehatan. Definisi literasi kesehatan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memperoleh proses dan memahami dasar informasi kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan kesehatan yang tepat. Konsep keaksaraan telah dilaporkan sebagai kemampuan oleh seseorang untuk membaca dan juga menulis pelaksanaan dianggap sebagai keterampilan yang disediakan untuk pendidik untuk anggota order religius dan hak istimewa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Peggy. Kepada saudari Peggy, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan literasi kesehatan. Keaksaraan nasional mendefinisikan keaksaraan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris dan menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat kemampuan yang diperlukan yang berfungsi pada pekerjaan dan masyarakat, hingga tujuan seseorang dapat tercapai dan dapat mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Tahun 1992 bentuk baru keaksaraan kesehatan yang dianggap memiliki efek mendalam pada kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai profesional perawatan kesehatan. Hal ini juga didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Kepada saudari Putri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi dalam literasi kesehatan. Itu ada dua. Pertama, permasalahan atau berhitung berkaitan dengan kemampuan memahami informasi gizi yang ada dalam kemasan produk pangkal atau obat, berkaitan pula dengan kemampuan memahami dosis obat yang harus diminum untuk pengobatan, dan berkaitan pula dengan pemilihan asuransi atau jaminan kesehatan. Yang kedua yaitu solusi. Penyelenggaraan kesehatan yang lebih berpengalaman dalam berkomunikasi dengan pasien seharusnya dapat membantu pasien untuk dapat memahami informasi yang berkaitan dengan numerik ini. Dengan demikian literasi kesehatan bergantung pada karakteristik dari kedua belah pihak dalam sistem pelayanan kesehatan. Kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan
Kembali oleh rekan saya Feby. Kepada saudara Feby, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat literasi kesehatan. Literasi kesehatan sedang dieksplorasi dalam berbagai disiplin ilmu dan dengan pendekatan yang berbeda. Melihat peran pendidik kesehatan dalam mempromosikan literasi kesehatan, mengenai kesehatan masyarakat untuk pengacara, komunikasi kesehatan, prevalensi merek kesehatan yang terbatas, dan merek kesehatan sebagai alat pemberdayaan untuk ibu berpenghasilan rendah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan, yaitu dampak literasi yang rendah. Yang pertama yaitu adanya rasa malu, stigma, dan penolakan. Rasa malu untuk mengakui kondisi kegiatan dan tingkat melek huruf itu membuat diri seseorang merasa ditolak dan akhirnya menjauh dari masyarakat sosial. Hal tersebut dapat menambah buruk kondisi kesehatan, terutama dari sisi psikologisnya. Lalu yang kedua yaitu salah diagnosis, yaitu orang dengan kemampuan literasi kesehatan yang buruk kurang mampu mengembangkan kondisinya pada tenaga medis daripada orang dengan tingkat literasi kesehatan yang lebih tinggi. Salah satu alasan kegagalan komunikasi ini adalah bahwa orang dengan tingkat literasi kesehatan rendah mungkin tidak yakin atau tidak mengetahui jumlah informasi yang harus mereka bagi, atau mereka mungkin tidak menyadari kebutuhan untuk mengungkapkan informasi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pengetahuan dan pengertian terbatas. Suatu penelitian mengemukakan bahwa orang dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah 5 kali lebih mungkin salah paham menafsirkan resep farmasi daripada orang dengan tingkat literasi kesehatan yang tinggi. Kesalahpahaman semacam itu sangat berbahaya di antara orang-orang dengan penyakit kondisi yang perlu ditangani waktu ke waktu. Lalu yang keempat yaitu perilaku tidak sehat dan kurang patuh. Orang yang memiliki tingkat literasi kesehatan rendah cenderung salah dalam menafsirkan informasi, kurang memahami dan kurang patuh pada anjuran ahli kesehatan. Hal itu membuat mereka berperilaku tidak sehat. Lalu yang kelima yaitu hasil kesehatan yang buruk. Orang dengan literasi kesehatan yang rendah cenderung memiliki dampak negatif terhadap hasil kesehatan. Hal ini disebabkan karena kesalahan penerjemah informasi yang diperoleh dan ahli kesehatan maupun dari media dan perilaku yang dilakukan karena tidak memahami apa yang menjadi anjuran para ahli kesehatan. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu peningkatan biaya perawatan kesehatan dan tingkat rawat inap. Meskipun orang dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah secara pribadi mengalami dampak buruk dari situasi mereka, namun masyarakat lainlah yang menanggung sebagian besar beban keuangan untuk meningkatkan biaya merawat orang dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah. Salah satu alasan kelebihan biaya ini adalah orang dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah memiliki tingkat perawat inap yang lebih tinggi daripada orang-orang dengan kemampuan literasi kesehatan yang lebih tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi kesehatan mental. Literasi kesehatan mental merupakan pengetahuan dan kepercayaan tentang kemampuan mental yang membuat individu untuk mengenali, mengelola, dan mencegah gangguan mental tersebut. Oleh karena itu, beberapa indikasinya juga ditemukan dalam penelitian lain bahwa laki-laki lebih cenderung menyarankan perawatan oleh diri sendiri untuk mengenai gangguan mentalnya, sedangkan perempuan tampak lebih cenderung mendukung penjelasan psikologis tentang faktor yang menyebabkan gangguan mental serta lebih terbuka terhadap pemberian intervensi psikologis.
Baik, diberikan kepada masyarakat. Baik, untuk kesimpulannya akan saya jelaskan sendiri. Kesimpulannya yaitu, pembahasan literasi kesehatan merupakan suatu aspek krusial dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang informasi kesehatan. Konsep literasi kesehatan memberikan banyak implikasi bagi perawat dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Literasi kesehatan individu bersifat dinamis sehingga perawat dan penyedia layanan kesehatan perlu menilai pemahaman tingkat pasien, kemampuan untuk melakukan tugas yang direkomendasikan, dan tingkat motivasi untuk perubahan perilaku. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika dari teman-teman dan rekan-rekan setelah saya ingin memberikan kritik dan saran ataupun pertanyaan, teman-teman sekalian bisa menanyakan dari komentar feedback. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada lebih dan kurang, kami mohon maaf. Sekian dari kami, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.